Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dwi Ranti Tanjung dengan NIM 200301025 dari kelas Agroteknologi 1, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video tentang kurva sigmoid, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman jagung dan kacang tanah. Cangkul berfungsi untuk mengambil dan mencampur media tanam. Ember berfungsi sebagai takaran media tanam. Meteran berfungsi untuk mengukur tinggi tanaman. Timbangan berfungsi untuk mengukur dosis pupuk. Gayung atau gembor berfungsi untuk menyiram tanaman. Polybag berukuran 10 kg sebagai media tanam. Topsoil dan kompos dengan perbandingan 2:1 sebagai media tanam. Benih jagung dan kacang tanah sebagai objek pengamatan. Pupuk SP36, urea, dan KCl sebagai penambah nutrisi dan zat hara bagi tanaman. Disiapkan media tanam berupa tanah, topsoil, dan kompos dengan perbandingan 2:1. Dimasukkan media tanam yang sudah dicampur ke dalam polybag yang sudah disiapkan. Disiapkan benih jagung dan kacang tanah yang baik agar dapat tumbuh dengan baik juga. Direndam benih selama 15 menit sebelum ditanam. Dibuat lubang tanam sebanyak 2 per polybag dengan kedalaman 2-3 cm dan jarak kurang lebih 5 cm. Lalu dimasukkan satu benih per satu lubang tanam lalu ditutup dengan tanah. Dilakukan penjarangan dengan menyisakan satu tanaman terbaik dalam satu polybag. Disiram tanaman jagung dan kacang tanah setiap hari atau saat tidak turun hujan agar tidak kekeringan dan memenuhi nutrisi dan hara yang diperlukan oleh tanaman. Dilakukan penyangan gulma agar tidak terjadi persaingan dalam menyerap unsur hara dan agar tanaman tetap sehat. Pemupukan pertama digunakan pupuk SP36 dengan dosis 1,19 gram untuk jagung dan 0,5 gram untuk kacang tanah. Pemupukan kedua digunakan pupuk urea dan KCl dengan dosis 1,75 gram urea dan 0,5 gram KCl untuk jagung dan 0,37 gram urea dan 0,5 gram KCl untuk kacang tanah. Diukur tinggi jagung setiap minggu dengan menggunakan meteran dengan cara menarik daun terpanjang sebagai titik ukur tertinggi. Dan kacang tanah dengan cara mengukur dari atas permukaan tanah sampai titik tumbuh atau pucuk tanaman. Dihitung jumlah daun jagung setiap minggu, yaitu daun yang sudah mekar. Dan kacang tanah dengan cara menghitung setiap tangkai daun yang terdapat 4 helai daun sebagai satu daun, karena kacang tanah memiliki daun yang majemuk.
Kurva sigmoid merupakan kurva pertumbuhan pada fase vegetatif sampai titik tertentu akibat pertambahan sel tanaman dan kemudian melambat. Periode awal dengan laju pertumbuhan eksponensial yang pendek, kemudian linear yang relatif panjang. Laju pertumbuhan yang linear diikuti oleh fase yang lajunya menurun. Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan terjadi karena pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel yang dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Perkembangan adalah proses tumbuh untuk mencapai kematangan fungsi atau dengan kata lain, proses menuju tahap dewasa. Proses ini berlangsung secara kualitatif, baik pertumbuhan atau perkembangan bersifat irreversibel. Pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam dan luar, yaitu penyesuaian diri antara genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan juga penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tidak hanya faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan, tetapi juga banyak faktor seperti cahaya, temperatur, kelembapan, dan faktor nutrisi. Temperatur, kelembapan, dan nutrisi mempunyai efek yang lebih halus, tetapi juga mempengaruhi perubahan morfologi. Berdasarkan hasil praktikum, tinggi tanaman jagung mengalami fase logaritmik pada MST ke-2 sampai MST ke-3, fase linear pada MST ke-4 sampai MST ke-7, dan fase penuaan pada MST 8 sampai MST ke-9. Berdasarkan hasil praktikum, daun tanaman jagung mengalami fase logaritmik pada MST ke-2 sampai MST ke-3, fase linear pada MST ke-4 sampai MST ke-7, dan fase penuaan pada MST ke-8 sampai MST ke-9. Berdasarkan hasil praktikum, tinggi tanaman kacang tanah mengalami fase logaritmik pada MST ke-2 sampai MST ke-3 dan fase linear pada MST ke-4 sampai ke MST ke-7, sedangkan fase penuaan pada MST ke-8 dan MST ke-9. Berdasarkan hasil praktikum, daun tanaman kacang tanah mengalami fase logaritmik pada MST ke-2 sampai MST ke-3 dan fase linear pada MST ke-4 sampai MST ke-7 dan fase penuaan pada MST ke-8 sampai MST ke-9.